Oke, thanks for watching kawan-kawan ya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Asnan Wae di channel Asnan Wae, rubrik KTPku, kupas tuntas penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kawan-kawan gimana kabarnya? Semoga sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan sedikit bahas tentang, ya banyak juga nggak apa-apa ya, tentang uji-uji penelitian deskriptif kuantitatif. Ini step-step yang nantinya teman-teman bisa pakai ya. Ketika kawan-kawan memutuskan deskriptif kuantitatif ya. Perlu hipotesis atau enggak gitu ya. Boleh pakai, menurut saya boleh pakai ya, boleh enggak ya, terserah ya. Nanti dosen pembimbing teman-teman seperti apa gitu ya. Oke, ini urutannya kawan-kawan ya. Misalnya di sini deskriptif kuantitatif. Jadi begini, membuat suatu penelitian itu nggak bisa dikotak-kotak ya, nggak bisa dipartisi satu-satu. Ini harus kayak gini, ini harus kayak gini nggak. Tetapi melihat esensinya itu apa, kemudian kita akan menentukan ini yang cocok tuh seperti apa jenis penelitiannya ya. Oke, kayak gini. Misalnya kalau teman-teman lihat ya, judulnya itu hubungan. Sorry ya, saya pakai yang warnanya agak ngejreng ya. Oke. Misalnya di sini judulnya hubungan kegiatan mahasiswa terhadap motivasi kuliah apa-apa gitu ya. Artinya di sini juga pakai hubungan gitu ya. Kalau pakai hubungan berarti nanti ujung-ujungnya pasti korelasi begitu ya. Tetapi ini jenisnya adalah deskriptif kuantitatif gitu ya. Melihatnya adalah deskriptif kuantitatif. Jadi nanti diawali oleh hitungan-hitungan gitu ya, dideskripsikan. Jadi apa namanya ya, tidak bisa satu kotak gitu ya. Oke, kita fokus lagi. Misalnya di sini kita ambil datanya nanti itu dengan dokumentasi untuk apa namanya, mengukur variabel bebasnya ya, X-nya ya, yaitu kegiatan mahasiswa. Kemudian kita pakai kuesioner untuk menentukan atau angket ya, untuk menentukan motivasi kuliahnya itu. Untuk populasi sampel jelas ini di kuantitatif istilahnya populasi sampel. Pakai apapun populasinya harus jelas, kemudian sampelnya juga harus jelas, menentukan sampelnya dengan teknik sampelnya juga jelas, banyak banget yang bisa dipakai ya, tinggal yang cocok yang mana. Kebetulan misalnya biasanya pakai Slovin, pakai Krejci table, ini pakai nomogram Herking. Boleh nggak? Boleh ya, asal ada patokannya. Kemudian untuk teknik pengukuran instrumen kita pakai skala Likert untuk angkatnya ya, angkat motivasi, butir positif negatif ya, ada 5 gitu ya, kalau bisa itu memang ganjil ya, jadi enak ngukurnya nanti ya. Kemudian uji coba instrumen langkah ke-6 itu uji coba instrumen, yaitu uji validitas ya. Ini validitas angket dengan rumus koefisien korelasi product moment ya. Pearson product moment nanti pakai uji T, kemudian T-nya sudah tahu, T hitungnya dibandingkan dengan T tabel. Misalnya T hitungnya itu lebih besar dengan T tabel dibandingkan T tabel, maka instrumen teman-teman itu valid ya. Kemudian pakai SPSS ya. Itu langkahnya. Jadi setelah buat instrumen, uji coba instrumen, kemudian uji validitas dengan Pearson product moment ya, pakai uji T, kemudian bandingin, kemudian kalau sudah T hitungnya lebih besar maka valid. Itu bisa pakai SPSS ya. Sampai sini clear? Clear. Oke ya. Oke. Kok nggak bisa ya? Oke, bisa ya. Oh, orang sabar disayang Tuhan. Nomor 7 berarti tadi teman-teman kan sudah uji validitas ya, menentukan apa namanya uji T gitu ya. Tetapi sebelum uji T mesti harus diawali dulu dengan ngitung R-nya dulu ya. Setelah R-nya R hitungnya itu ketemu, maka R hitung itu kan nanti kemudian bisa membantu perhitungan di rumus uji T, begitu ya. Kalau secara logisnya alurnya kan seperti itu. R hitung dulu dicari, kemudian R hitungnya ketemu, masuk ke uji T-nya ya, kayak gitu ya. Nanti kalau mau tanya silahkan japri saya, tapi jangan diulang-ulang lagi tanya ya, pokoknya bisa sharing gratis ya. Nomor 8 yaitu setelah selesai uji validitas maka
satu kesatuan dengan validitas, reliabilitas ya. Dengan alpha Cronbach di sini nanti menentukan R11-nya. Ketentuannya jika R11 itu lebih kecil, lebih besar dari R tabel, maka instrumen teman-teman tuh reliable ya, pakai SPSS juga ini. Kemudian setelah valid dan reliable, maka kita langkah berikutnya adalah menganalisis data. Nah, ini ada step-stepnya. Ini saya detailkan di sini. Setelah valid, reliable, maka yang dilakukan adalah teman-teman menghitung, memeriksa tentang pengisian angket sudah cocok atau belum ya, sebelum nanti uji coba besar. Kemudian setelah mereka mengisi, responden mengisi, kemudian kita beri bobot nilai untuk pernyataan positif ya dari 1 ke 5, paling tinggi 5 begitu ya. Kemudian untuk pernyataan negatif juga sebaliknya, gampang lah itu. Setelah kita beri bobot nilai, maka kita menyusun dan menghitung skor angketnya. Kita total semua ya, per responden boleh, per aspek juga boleh. Kemudian kita tabulasi, ya ini langkah-langkahnya kawan-kawan ya. Tabulasi data, yang pertama menghitung skor tiap responden. Kemudian yang kedua memberikan skor data untuk hasil penyebaran angket. Ini nanti dibawa ke Z-score dan juga T-score. Ini ada rumusnya sendiri ya, nanti mengkonversi ini tadi. Kemudian kita setelah sudah masuk ke Z-score sama T-score, maka kita akan mengolah data dengan uji statistik. Setelah itu, kalau ada hipotesis, tadi saya katakan di awal, kalau teman-teman menyertakan hipotesis, maka setelah mengolah data dengan uji statistik deskriptif, tentunya kita harus menguji hipotesis ya, jika pakai. Langkah ke-10, langkah analisis data, uji instrumen yang diukur adalah normalitas dan perhitungan korelasi. Jadi koefisien korelasi. Tadi ingat judulnya ini pakai kata hubungan, berarti ada kaitannya dengan korelasi ya di sini ya teman-teman, korelasi, tetapi jenisnya adalah deskriptif kuantitatif begitu ya. Yang perlu dilakukan adalah uji normalitas, pasti nanti mau pakai chi-square atau pakai Kolmogorov-Smirnov, ada ketentuannya, jangan asal ya. Kalau datanya misalnya lebih dari 50 itu harus pakai apa, itu ada datanya ya. Pasti teman-teman sudah belajar juga ya. Kemudian langkah terakhir adalah pengujian hipotesis, karena tadi kan ada hipotesis. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, analisis korelasi produk momen. Ini cari RxY ya. Korelasi produk momen ketemu, kemudian analisis korelasi Spearman rank ya. Kemudian nanti setelah itu ketemu dari Spearman, kemudian kita mencari keberartian korelasi. Ya. Langkah keempat, uji koefisien determinasi. Ini untuk melihat sumbangan variabel X kegiatan mahasiswa itu terhadap motivasi, begitu ya. Kemudian langkah kelima, menguji hipotesis. Kita pakai uji T. Nanti jika ketentuannya jika T hitung itu lebih besar dari T tabel, maka hipotesis nolnya ditolak, artinya hubungan itu signifikan. Komplit, clear, sip, mantap ya. Semoga bermanfaat kawan-kawan. Silahkan kalau masih bingung konsultasi gratis di Asnanway. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam bahagia. Tetap selesaikan sampai akhir. Karena skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.